When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to breathe something that's of good, that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you. Give you all. We worship you, I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. It's all about you. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. It's all about you. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. It's all about you. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. Yes, it's all about you. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about Tiada Allah Tuhan yang seperti
seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkau Raja kami Tuhan, Engkau yang terindah.
berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga, lebihi kemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus. Ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga, lebih kemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus. Ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga, lebih kemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus. Ku sanjung di tempat termulia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus. Ku sanjung di tempat termulia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus. Ku sanjung di tempat termulia. Biar pada malam pujian penyembahan ini kita belajar merenungkan firman Tuhan tentang kuasa pujian dan penyembahan. Di dalam Mazmur 22 ayat 4 dikatakan, padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Ayat ini merupakan Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud. Ya. Bersemayam juga berarti berhadirat, bertakhta, bertinggal di dalam. Ternyata Allah itu tidak hanya berdiam dan bertakhta di surga, tetapi Dia juga tertarik untuk berhadirat, bertakhta di atas puji-pujian orang percaya. Ya. Setiap ibadah selalu diawali dan dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kepada Tuhan harusnya menjadi gaya hidup yang tidak terpisahkan dari iman kekristenan kita. Sejak awal Tuhan telah merancang kita untuk menjadi umat pemuji, ya, bahkan sampai pada kekekalan di surga. Tiada henti-hentinya pujian dan penyembahan itu dinaikkan bagi Tuhan. Karena itu biar kita sejak saat ini kita mempunyai gaya hidup untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena kalau tidak begitu, kita tidak akan kerasan nanti pada waktu di surga mulia. Karena di sana dari pagi sampai petang, sepanjang waktu kita hanya memuji, menyembah, meninggikan Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan ketika berdiam di atas puji-pujian kita? Yang pertama, Tuhan menikmati dan bersemayam dengan puji-pujian yang dinaikkan dengan hati yang tulus mengagungkan Dia. Yang dapat menyenangkan Tuhan bukanlah harta kita, kemampuan kita, atau kedudukan kita. Allah tidak membutuhkan semua itu. Tuhan disenangkan dengan bagaimana kita mengagungkan Dia, menaikkan syukur atas apa yang sudah Tuhan perbuat dan berikan kepada kita.
Karena itu naikkan syukur dengan pujian dan penyembahan dari dasar hati kita yang tulus. Dan juga apa yang Tuhan lakukan di atas puji-pujian kita adalah melepaskan kuasa dan otoritasnya untuk keperluan orang-orang yang memuji dan menyembahnya. Ya. Malam hari ini kita harus tahu kuasa apa, kuasa Allah apa dalam pujian dan penyembahan. Yang pertama adalah kuasa kegelapan dilumpuhkan, ya. Kuasa puji-pujian kepada Tuhan mampu melumpuhkan dan menghancurkan belenggu iblis, ya. Dalam Kisah 16 ayat 25-26 di mana Paulus dan Silas dipenjara dengan rantai dan belenggu, juga kakinya dipasung. Jadi kedua hamba Tuhan ini tidak bisa bergerak kemana-mana. Mereka memuji dan meninggikan Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika mereka memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, rantai pasungan pun terlepas, penjara bergoncang, pintu-pintu penjara terbuka, dan Paulus dan Silas keluar dengan dituntun oleh malaikat Tuhan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Ya, dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tetapi dengan pujian dan penyembahan kita akan membungkamkan mulut iblis yang suka menuduh dan mengintimidasi kita. Yang kedua, dengan kuasa apa yang Tuhan pakai di dalam pujian penyembahan, Allah mengambil alih peperangan kita dengan berperang ganti kita. Ada kisah Raja Yosafat dari Yehuda yang diserang oleh Bani Moab dan Amon. Pada hari peperangan tiba, ia tidak memerintahkan pasukannya untuk menyerang, melainkan untuk memuji dan mengagungkan Tuhan. Dan Yosafat tidak perlu berperang lagi, sebab tangan Tuhanlah yang berperang menghadapi musuh dengan kuasanya. Dan yang ketiga, menerima inspirasi dari Allah, ya. Nabi Elisa meminta ilham dari Tuhan lewat seorang pemetik kecapi yang memuji Tuhan. Maka Tuhan yang bertakhta atas pujian itu berfirman kepada Elisa mengenai apa yang harus ia katakan kepada Raja Yosafat. Tuhan dapat berbicara tidak hanya melalui khotbah, tetapi juga lewat pujian yang dimainkan dengan musik untuk kemuliaannya. Tuhan dapat memberi ilham, hikmat, dan jalan keluar atas permasalahan yang kita hadapi. Dan yang terakhir adalah kuasa untuk menarik jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Dikatakan di dalam Yohanes 12 ayat 32 bahwa dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ketika Tuhan ditinggikan melalui pujian dan penyembahan, kuasanya akan menarik banyak orang untuk datang kepadanya. Itulah sebabnya setiap ibadah selalu dimulai dan diakhiri dengan pujian. Yang ditarik bukan hanya orang lain,
tetapi juga sang pemuji itu sendiri. Ia ditarik dalam hadirat Tuhan untuk mengalami kuasa-Nya. Karena itu naikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan dengan kesungguhan hati, baik dalam ibadah atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kita akan menikmati kuasa dan hadirat-Nya yang ajaib. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu
selalu kasih.